Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada, masih tentang seputar polemik nasab alwi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama kesaksian dari Abah Setu di acara Bisikan Roma mengenai pendawiran, karena beliau adalah mantan kibin yang kerap kali didawir oleh para kabib-kabib Ba'alwi. Bahkan itu cerita one second itu yang ODGJ katanya majnub, tetapi itu bohong. One second membeli Pajero dengan daun, ternyata itu adalah kebohongan. Begitulah kira-kira ras atau genetik plat G. Mereka selalu menjual nama baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menghegemoni, untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Kita saksikan bersama lebih lengkapnya penjelasan dari Abah Setu tentang pendawiran yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Membuat antitesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan yang terpenting belum ada yang bisa menyangkal batalnya nasab dari jurusan DNA secara biologis. Tetap sampai saat ini terkonfirmasi bahwa kaum Ba'alawi haplogrupnya adalah G, sementara Rasulullah SAW itu J1. Nah, kemudian juga dari filologi juga belum ada yang bisa menyangkal. Sebetulnya masalah nasab ini bisa dikatakan selesai. Nah, cuman saja teman-teman kita dari Ba'alawi ini belum rela, belum ikhlas melepaskan apanya ini ya, privilege-nya yang selama ini didapat dari umat yang katakanlah mengkultuskan mereka ya. Tapi seandainya mereka betul-betul menjalankan di dalam sholatnya itu sumpahnya, dalam ikrarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kalau orientasinya mencapai ridho Allah, mencapai takwa Allah, saya rasa mereka tidak akan pernah keberatan menjadi zuriyah Nabi ataupun tidak. Ternyata bukan sesuatu yang menentukan di akhirat. Betul. Nah, baik, kali ini menambah pengetahuan kita lagi bahwa saya pernah mengatakan bagaimana dawir mereka. Ada yang punya showroom, habis mobilnya dipinjemin nggak pulang-pulang. Ada yang didawir bertahun-tahun, alhamdulillah sadar. Ada yang macam-macam duar dawir ini. Betul. Yang alhamdulillah banyak sudah yang cerahkan. Alhamdulillah banyak yang sadar bahwa kaum Ba'alawi bukan zuriyah Nabi, karena mereka bisa mendawir itu dengan menjual nama Rasulullah. Kalau nggak kasih saya, nggak dapat syafaat. Saya cucu Nabi. Inilah klaim-klaim ini yang membuat orang bisa didawir. Nah, mudah-mudahan setelah tercerahkan nggak bisa lagi. Ini ada satu tokoh Islam, ya, satu tokoh Islam dari Jawa Barat. Barangkali beliau bisa memberi pencerahan bagaimana proses dawir yang mereka lakukan ini. Tepuk tangan buat Abah Setu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah bisa hadir di sini. Alhamdulillah Pak Haji, ya. Akhirnya bertemu dengan idola saya. Ya. Saya dengar Abah juga ketua dari PWI Jawa Barat. Untuk Jawa Barat, betul Pak Haji. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. PWI ini memang sudah sangat solid di seluruh Indonesia. Insya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan perjuangan Wali Songo memang bertujuan untuk melestarikan eksistensi Wali Songo, kemudian perjuangan Wali Songo mengislamkan Indonesia sehingga tidak diklaim oleh kelompok-kelompok lain seperti Ba'alawi yang mengklaim Wali Songo adalah Ba'alawi, bahwa sebelum Wali Songo mereka yang mengislamkan bla bla bla. Maka perjuangan Wali Songo Indonesia
itu menjadi satu perjuangan yang sahih yang harus dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Jadi alhamdulillah Abah ini mimpin Jawa Barat begitu Abah ya. Barangkali sebelum itu barangkali bisa dijelaskan tentang PWI di Jawa Barat, perkembangannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Bang Haji, pertama Abah mengucapkan terima kasih. Barangkali dari sekian banyak yang saya tonton daripada Bisikan Roma, Abahlah narasumber barangkali yang sebetulnya bukan siapa-siapa gitu kan tadi semua. Ya, tetapi pada dasarnya sebagaimana betul yang Bang Haji sampaikan, Abah setuju dengan Bang Haji bahwa sesungguhnya berdasarkan dari segi ilmiah, keilmuan, baik itu dari segi genetika, dari segi filologi, dari segi sejarah, dari segi ilmu nasab, sebetulnya sudah selesai. Abah setuju. Tetapi barangkali betul juga yang disampaikan Bang Haji, karena barangkali saudara kita dari kaum Balwi ini sudah sekian puluh tahun merasakan kenikmatan adalah menggunakan dengan status nasabnya, adalah bahkan mungkin Abah nanti akan sedikit ceritakan bagaimana Abah 15 tahun seolah-olah dimanfaatkan oleh mereka. Abah ini adalah muhibbin berat tadi semua yang Abah sampaikan tadi ke Bang Haji, ada udah lebih 1 miliar dari Abah ini semua. Saking ingin memastikan, Abah belum lama ini kan menyampaikan, sampai barangkali kalau lihat podcast Abah menantang kepada siapapun dari mereka yang mendukung Pak Alwi yang bisa menunjukkan bahwa Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Kata Abah, saya siapkan 200 juta. Sampai hari ini Bang Haji tidak ada yang datang. Bahkan Abah tambahkan lagi waktu itu, kalau seandainya kalau perlu Abah tambahkan lagi, kata Abah, ditambah pelfire dah. Karena ingin selesai Bang Haji. Karena masalah ini melelahkan buat bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebelumnya Abah ingin disclaimer dulu, Abah bukan ulama, ya, Abah juga bukan siapa-siapa. Artinya bahwa kalau kita berdasarkan secara keilmuan, harusnya bahwa ahli filologi sudah ada dan sudah menyatakan, ahli DNA Dr. Sugeng juga sudah menyampaikan. Kemudian juga ahli nasab Kiai Imaduddin Usman sudah sedemikian jelas menyampaikan. Jadi kalau menurut Abah memang seharusnya memang ini sudah selesai. Tetapi adalah butuh waktu barangkali buat Mbak Albi untuk menyadari ini. Sampai Abah membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya di Indonesia ini terbagi Bang Haji 2 kelompok ulama. Ya. Kenapa ada sebagian saudara kita, guru-guru kita masih ngotot bertahan dengan Mbak Alwi? Setelah Abah mengadakan kajian, ternyata ada 2 kelompok ulama baik di Indonesia maupun internasional. Yang pertama yang berpegang kepada ulama ulumuddin adalah monodisiplin, dan kebanyakan dari mereka itu adalah berpegang kepada fikih abad pertengahan. Jadi selalu tentang haram dan halal gitu. Tetapi ada sebagian ulama yang sudah justru menolak Balwi itu. Kalau Abah kaji, kelompokan mereka semua adalah sudah ada pada ad-dirasah al-islamiyah, lebih kepada multidisiplin. Jadi 2 kelompok ini yang dari ulama ini yang sampai hari ini bisa terasa. Kemudian Abah mendapatkan mandat untuk Jawa Barat, sebagaimana pertanyaan Bang Haji tadi. Alhamdulillah, sekarang di Jawa Barat yang sudah terbentuk kepengurusan ini sudah 12 kabupaten. Kita sudah terbentuk 12 kabupaten, dan walaupun begitu kita Abah punya target adalah minimal 20 kabupaten di Jawa Barat adalah harus perjuangan Wali Songo itu punya struktur yang baik. Tetapi pada dasarnya kembali, apapun yang kita ingin sampaikan adalah bukan dalam rangka untuk menjelekan siapapun, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah fakta-fakta, adalah untuk memberikan pencerdasan atau adalah pengarahan kepada masyarakat, jangan sampai menjadi korban seperti Abah gitu. Nah, itu Bang Haji. Ya, iya. Kira-kira ini bahasa korban ini loh. Ini artinya memang kita sering dengar bahasa korban dawir ini begitu viral ya. Betul. Jadi ternyata
salah satu cara mereka ini untuk mempertahankan nasabnya barangkali dawir ini. Iya. Kalau mereka ngaku habis nih dawirannya, mungkin itu ya sehingga mereka berat untuk melepaskan apa pengakuannya itu sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi. Betul. Karena ternyata memang viral dawir-dawir di mana-mana ini. Puluhan juta, ratusan juta, sampai abang matan beliau habis 1 M. Iya. 1 M loh, jangan sampai ada Rolex palsu di saya. Dijual 50 juta, begitu saya cek ternyata 500.000. Iya Bang Haji. Iya. Oke, Bas, sebagaimana korban-korban abah tadi dawirkan, umumnya mereka kan karena takut kualat sama Rasulullah, takut tidak dapat syafaat, sebagaimana yang mereka katakan. Ini buat Nabi loh, buat Rasul loh, ya. Untuk itu ada orang mau ngasih alfat, ini buat Rasul loh, bukan buat gue loh, ya. Mau dapat syafaat nggak? Nah, kira-kira itu senjata mereka. Nah, jadi menjual nama Nabi, na'udzubillah, menjual syafaat. Anak abah udah beli syafaat 1 M. Ya. Bisa ceritakan Mas gaya-gayanya, cara-caranya mendawir itu gimana? Itu luar biasa, luar biasa. Ya tentu saja karena memang seperti hari ini Bang Haji, Abah dan seluruh sahabat kita di perjuangan Wali Songo, memang tujuan kita berjuang ini pun adalah yang terutama yang pertama adalah tentu ingin menjunjung adalah marwah kebesaran keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adalah tentu adalah karena mereka bukan hanya mendawir dan bukan hanya mereka adalah mengisbat nasab kepada baginda Nabi, tetapi juga mereka telah merusak sejarah Bang Haji yang Abah tahu. Nah jadi sesungguhnya kalau menurut Abah sangat terjadi kerusakan yang luar biasa, dari berbagai aspek. Kerusakan dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang didawir termasuk Abah. Mungkin Abah sedikit ceritakan bagaimana dari sekian puluh tahun, dari mulai berbagai macam cara mereka itu Bang Haji. Ada yang datang mereka ngaku namanya Habib hijau. Ada yang mengatakan Habib merah. Kalau Habib merah itu mereka menggunakan sendal merah, kantong merah, kaos merah, sendal merah. Itu biasanya datang kalau ke Abah nggak pernah ngomong. Datang keliling di depan rumah itu. Begitu Abah tanya, Bib, Assalamualaikum. Dia, begitu. Kemudian dia keliling, baru dia tulis 19.990. Kata Abah, apa ini Bib? Rumah ini akan kebakaran kecuali ini kiparatnya. Itu satu. Itu bisa begitu. Dan itu sering terjadi. Nah, ada lagi yang Abah lagi santai, tiba-tiba Bang Haji datang satu rombongan Habib, dia ngaku adalah dari Jawa Timur. Serombongan Habib datang dari Jawa. Saya bilang, Bib, dari mana antum tahu rumah saya di sini? Saya lagi berjalan di Cibitung, tiba-tiba di langit ada cahaya yang terang benderang. Gitu kan tadi. Begitu saya ikuti cahaya, ternyata di rumah antum. Wah, itu kan. Itu kan. Nah, disitulah dia kemudian akhirnya kata beliau gini cerita, ujung-ujungnya duit Bang Haji. Karena kata beliau cahaya itu tidak murah. Untuk melihat cahaya itu menunjukkan bahwa di situ ada aulia, kata dia. Tadi semua. Belum lagi, wah itu Abah itu dari dulu sebetulnya Bang Haji senang menghajikan mereka, mengumrohkan. Walaupun Abah sudah pelajari dari mereka, sebetulnya Abah pelajari orang-orang Ba'alwi ini hampir jarang pergi haji dan umroh ke tanah suci sebenarnya. Lebih banyak ke Tarim. Tadi semua. Lebih banyak ke Tarim. Tapi ada seorang Habib yang menurut Abah baik, karena kalau Abah sih tidak melihat dia itu bagaimanapun, tetapi kepada orang yang baik, akhlaknya baik, siapapun dia tetap Abah hormat kepada dia. Dan itu yang terjadi. Abah berangkatkan umroh, ada beberapa Habib. Besoknya Bang Haji subuh itu saya bangun tidur, biasa saya jam 2 pagi itu 2:30 saya bangun, saya olahraga keluar. Tahu-tahu di halaman rumah saya itu ada kali 30 Habib udah tiduran di lantai. Ternyata waktu saya tanya, ini dari mana antum ini? Saya ada yang bilang dari Bangkalan, ada 5 mobil di luar. Dia loncat pagar ke rumah saya, tiduran di rumah saya itu. Karena ternyata di kalangan mereka, jadi yang harus kita kenal Bang Haji sebetulnya kenal kayak seperti multi level marketing. Jadi siapa yang bisa merekomendasikan siapa, maka mereka dapat hak 10%. Gitu. Jadi mereka itu misalnya saya udah memberangkatkan seorang umroh misalnya gitu. Kemudian dia akan sebarkan tuh, ada Rijal Hajib nih,
gitu. Kemudian mereka umumkan itu ke semua, maka datanglah. Saya tanya, dari mana kalian? Saya dari anu. Bagaimana kalian kok bisa masuk? Saya loncat pagar. Nah, itu kata tadi. Akhirnya itulah. Kemudian pernah lagi Bang Haji datang. Saya bangun pagi. Waktu itu saya mau berangkat ke Singapura. Saya mau ngambil first flight. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada 4 orang Balawi duduk di jam 3 subuh gitu. Memaksa saya minta uang 15 juta. Katanya dia bilang buat apa? Dia bilang buat renovasi rumah saya. Ini maaf ya, jadi ini bukan untuk menjelekan siapapun, tapi ini insya Allah, karena Allah menyaksikan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita bisa bertanggungjawabkan. Barangkali adalah untuk menambah penyadaran kepada masyarakat. Bukan kita tujuannya fitnah, tapi adalah untuk membukakan fakta-fakta apa yang ada. Maka dan dia ngotot minta kepada Abah 15 juta sampai turun 12 juta sampai 10 juta karena Abah ingin buru-buru ke bandara. Akhirnya Abah kasih 2 juta Bang Haji. Setelah 2 juta pun masih ngotot dia. Sampai dia bilang, "Ji, saya doakan biar selamat." Kan Abah jengkel, "Bib, kalau bisa doakan jatuh aja pesawatnya sekalian gitu." Sekalian saya ingin bukti doa kamu itu mustajab enggak gitu kan tadi semua. Banyak banget. Jadi selama sekian itu termasuk maaf, ada dia bawa kaligrafi. Bawa kaligrafi sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu kan tadi semua. Ada kaligrafi. Ini apa? Tolong anak katanya ini 5 juta saja. Wah, yang kayak gini saya bilang 200.000 paling gitu. Ya sudahlah katanya 3 juta nggak apa-apa. Akhirnya saya maghrib itu saya berikan aja 3 juta. Saya kan tinggalkan, saya bilang, "Bib, ayo sholat maghrib." Maaf Bang Haji, saya bukan ngejelekan lagi. Saya itu sering Mah Habib itu datang waktu sholat, tapi setiap saya mau ajak sholat nggak pernah mau. Itu anehnya saya itu. Udah tamat mungkin. Ya, mungkin sudah belajar sholat dari kecil barangkali tadi semua. Kemudian begitu saya tinggalkan, saya kasih duit 3 juta, begitu saya beres sholat maghrib ke situ, kaligrafinya dibawa, duitnya dibawa. Dan ini ada penyaksian dari istri saya. Saya tidak ada Bang Haji. Dia masuk ke dapur. "Umi," ke istri saya itu, "pengen makan." Istri saya telepon saya sewaktu itu di Surabaya, "Pak, ini kenal gak dengan Habib Anu?" Katanya gitu kan. Saya bilang nggak tahu, saya bilang tadi. Dia langsung datang ke dapur makan. Maaf ya. Ini adalah sebetulnya, maka kenapa Abah berjuang luar biasa, karena Abah merasakan betapa satu, kalau menurut Abah tidak apa-apa memberi Bang Haji, ya tidak ada masalah. Tetapi pada saat dikaitkan beliau itu kepada duriat Nabi, yang dikhawatirkan adalah akhirnya mereka itu merusak daripada marwah baginda Nabi itu sendiri. Ya, dan ini kalau Abah ceritakan, maka di Abah kalau Bang Haji kapan nanti mampir, ada tongkat Sunan Ampel yang mereka jual 7 juta. Ternyata hanya dari bambu biasa. Kata beliau, saya itu pulang dari makam Sunan Ampel dan dia bilang, "Ini tolong antarkan ke Abah Setu. Tapi maharnya adalah 5 juta. Ada batu, nanti ada Quran yang dia bilang sudah hampir 300 tahun tadi semua, dan itu saya bayar hampir 47 juta Bang Haji tadi semua. Ternyata begitu saya cek, ternyata juga artinya bahwa sebenarnya mungkin yang seperti saya ini banyak sebenarnya, karena saking cintanya pada Rasulullah, kita sudah nggak peduli lagi kadang-kadang dengan perbuatan dan akhlak mereka dahulu itu tadi semua. Sampai Kiai Imaduddin datang, itulah yang menyadarkan kita, ini kalau tidak dihentikan bahaya kepada kita dan kepada mereka. Karena saya selalu berharap Bang Haji dan selalu berdoa, ya Allah semoga Balawi ini diberikan penyadaran. Karena saya khawatir tadi semua, sampai Abah pernah live, kata Abah, demi Allah bahwa mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, karena fakta di dunia saja mereka sudah cari syafaat kemana-mana tiap hari. Itu yang saya rasakan Bang Haji tadi semua ya. Dan 2 tahun lebih Abah mempelajari dari aspek sejarah, sampai Abah punya teman, ada termasuk juga di Yaman, termasuk di Palestina, di beberapa negara. Sebelum ke sejarah, ya. Sebelum sejarah, mohon maaf, punten. Ya. Masalah dawir tadi. Ya. Ini menarik sekali bahwa dawir ini satu efek daripada pengakuan dia sebagai cucu Nabi. Betul. Ini korbannya luar biasa banyaknya. Nah, kita berkewajiban menyelamatkan umat dari pemerasan ini. Ada satu orang ngadu kepada saya. Alhamdulillah udah tercerahkan lah. Dulu itu ada dibilang di Jakarta namanya Wan Seon. Wan Seon itu Habib katanya. Nah ini dia minta diundang. Jadi ada timnya tuh.
Dia Wan Seon ini ternyata udah jadi komoditi. Masya Allah. Nah, karena dia tuh wali Bang Haji gitu kan. Nah, dia bertanya sama saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu, Wan Seon didatangin, ini waliullah, wali kutub dibilang, wali majdub. Kalau datang ini keberkahannya luar biasa. Belum tiket pesawat, belum hotel dan honor khusus wali majdub ini 100 juta. Artinya ini bisa menjadi komoditi kan. Dari mana ini bisa masyhur? Ternyata ini saya perlu jelaskan juga kepada umat ya. Ini Wan Seon ini pernah datang ke saya juga. Cuman nggak berlaku apa karomahnya tuh nggak bisa ngedawir saya gitu. Nah, ada seorang ustadz namanya nggak usah sebut lah ya. Saya jaga kehormatan dia. Dia bilang bahwa itu saya disuruh beli mobil Fortuner sama Wan Seon, cuman pakai daun. Daun dimasukin ke dalam tas, lalu kita datang ke toko mobil itu, showroom. Begitu di sana dibuka jadi duit. Jadi dikenal lah, termasyhur lah. Wan Seon beli mobil pakai daun. Ini disebarkan dan banyak orang percaya. Nah, saya konfirmasi Ustadz ini di satu tablik akbar, kemudian dia hadir. Ustadz saya mengatakan dia disuruh beli pakai daun itu, kan viral di YouTube. Saya bilang, Ustadz, coba Anda katakan yang sebenarnya, bersumpah atas nama Allah. Kalau Anda bohong, dilaknat oleh Allah. Nah, di depan umum, di depan tablik. Coba pernyataan Anda dulu itu benar nggak? Bahwa Habib Seon beli mobil pakai daun. Benar apa tidak? Nggak benar Bang Haji. Jadi kamu bohong? Iya saya bohong Bang Haji. Nah ini. Jadi ada seperti satu satu lo suruh bohong gini, lo suruh bohong gini, suruh bohong gini ya. Ini jadi ternyata jadi komoditi. Betul. Masya Allah wali majdub. Sementara yang namanya wali itu qala ta'ala ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum zayanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata waliullah itu la khafun alaihim wa lahum zayanun, enggak punya rasa takut atas masa depan dan tidak punya duka cita atas apa yang terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa. Ini kalau nggak ada ciri ini bukan wali gitu. Lalu dikatakan ini karena cintanya kepada Allah luar biasa sampai jadi gila. Sehingga diamnya saja ibadah. Saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat keteladanan dari perilaku. Apakah dia lebih gila cintanya daripada Rasulullah? Lebih hebat, lebih dahsyat cinta daripada Rasulullah? Rasulullah gila. Lagi astagfirullahaladzim, inilah buatan-buatan orang dengan tendensi-tendensi tertentu ternyata untuk menjadikan komoditi. Nah ini yang perlu disampaikan kepada umat ya. Ada orang gila pakai cawat doang. Betul. Disembah-sembah wali majdub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu cara mereka loh, untuk mendawir-dawir umat, membodohi umat, bahkan nanti memusyrikan umat. Betul Bang Haji. Punten Abah, barangkali itu yang tadi Abah katakan sejarah-sejarah. Mungkin Abah tambah lagi masalah perendawiran sedikit lagi semua. Ya karena Abah pernah mencalonkan jadi Bupati Sukabumi Bang Haji. Justru pada saat itu benar-benar puncaknya dawir ke tempat Abah itu. Setiap hari tadi ada wali majdub, Habib majdub, ada 3 orang yang digotong ke rumah. Nah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tempat rumah tim sukses saya itu. Kopi 50 kilo, gula 100 kilo, rokok 5 bal, beras 1 ton. Kalau seandainya ingin menang, ini harus diselesaikan sampai sore. Inilah memang kalau karena kecintaan kita kepada Rasulullah, terkadang kita bodoh
terkadang. Kita udah sebetulnya barangkali kita juga mengerti Bang Haji, tapi sebetulnya tadi karena kita sudah ditutup kecintaan dan mereka sudah merasa dan mereka sudah mengakui bahwa beliau itu duriat Rasul. Yang saya pandang, biarlah kamu seburuk apapun asal kamu benar sebagai, tapi belakangan kita baru menyadari tentang kepalsuan mereka itu. Maka inilah yang harus dikembalikan kepada kesadaran. Dan Abah pernah baca dalam satu kitab bahwa yang ditulis oleh Ba'alwi sendiri, bahwa sesungguhnya Ba'alwi itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Gilanya adalah wali, sadarnya juga wali, kan gitu. Itulah yang menjadikan landasan kepada mereka oleh seseorang Habib yang dia mengatakan bahwa diantaranya adalah Habib yang gila, kaki Habib yang gila lebih mulia daripada 70 ulama yang alim, karena landasannya kata mereka Habib ulama itu pada saat dia berbuat dosa hilang keulamaannya, tetapi tubuh ini ada duriat Rasul, ada darah Rasul. Jadi semaksiat apapun kami, tetap kami itu adalah orang yang akan dimaafkan dan menjadi ahli surga. Maka siapa yang mendukung kami itu ditulis dalam kitabnya. Sudah ada kitab yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang berapa ratus khurafat adalah pembalikan, adalah hadis-hadis baginda Nabi. Itu sudah pernah ditulis, pernah disampaikan Kiai Nur Ihya bahwa dengan mencintai mereka tadi semua, siapapun kalian, dosa apapun kalian, maka akan terampuni. Inilah yang akhirnya sampai hari ini banyak muhibbin itu masih percaya kepada mereka, karena mereka selalu saya pernah bertemu dengan seorang kiai dan dia masih muhibbin, tapi dia adalah sahabat saya. Saya bilang, kenapa Kiai antum masih percaya dengan mereka? Dia bilang, bah, saya ibadah nggak bisa, ilmu nggak seberapa, amal nggak seberapa, harapan saya adalah hanya satu, bahwa sesungguhnya saya itu bisa selamat mendapatkan sahabat Rasulullah lewat cucunya. Ini kan sebetulnya kalau dibawa ke, betul kata Bang Haji tadi, dari segi tauhid sudah syirik yang luar biasa Bang Haji. Nah, adapun dari segi aspek sejarah, karena setelah Abah mempelajari dan karena Abah juga adalah korban daripada mereka, ya, baik itu adalah di Mesir, baik itu di Palestina, ya, dan kenapa mereka itu adalah ada di Indonesia itu sejak kapan, bagi orang-orang. Maka kata Abah, dari segi filologi sudah batal, dari segi genetika sudah batal, dari segi sejarah pun batal Bang Haji. Karena tahun 1825-1830 adalah terjadi perang di Diponegoro yang luar biasa dahsyat, sampai tercatat di di sebuah buku yang ditulis oleh Senok Horgronje, Panderplas dan Hub de Jong, menuliskan tentang bagaimana dahsyatnya perang di Diponegoro, sampai mereka itu dibilang ditinggalkan kami oleh ulama. Tak ada lagi ulama Nusantara yang percaya dengan Belanda. Inilah yang menyebabkan asbabun nujul, asbabul wurud. Belanda itu adalah membawa imigran Yaman. Itu sebetulnya dikisahkan bagi sahabat-sahabat barangkali adalah pencinta bisikan Roma, adalah silakan nanti dicari di buku tentang tulisan Hub de Jong atau buku dia Panderplas. Siapa Ba'alwi ini sebenarnya? Sebetulnya nggak usah dibahas dari ilmu filologi, karena tidak mungkin akan ketemu. Nggak usah dibahas dari semua antropologi, apalagi arkeologi, karena tidak ada bukti-bukti sejarah. Dari segi ilmu sejarah pun sebetulnya mereka sudah batal sebetulnya. Setelah perang di Diponegoro 1825-1830, Belanda kesulitan karena Syahid dan Syarif yang saat itu adalah hijrah dari Hijaz, karena Arab Saudi waktu itu sudah mulai bergejolak di mana akan berdirinya kerajaan Saudi saat itu, dan mereka berubah menjadi negara Wahabi, maaf gitu ya. Syahid dan Syarif yang asli itu kan eksodus ke Indonesia, ditampung oleh, dalam buku sejarah kita ditulis, ditampung oleh Hamengkubuwono yang kedua, kakeknya daripada Pangeran Diponegoro. Itulah merupakan awal sebetulnya terjadinya perang Diponegoro, karena Syahid dan Syarif itu bersama dengan Pangeran Pangeran Diponegoro yang merupakan, nah kalau dilihat dari segi nasab sebetulnya Pangeran Diponegoro lebih habib daripada mereka tadi semua. Mereka berjuang dalam perang itu, ya, akhirnya Belanda mengalami kekalahan, bahkan disebutkan 20 juta gulden. Bahkan dikisahkan adalah melebihi hasil penjajahan mereka di Nusantara selama 100 tahun. Habis dengan perang di Diponegoro itu tadi semua. Disitulah sebetulnya adalah Belanda kesulitan mencari Syahid dan Syarif yang ada, karena sudah menyebar Bang Haji. Ada yang lari ke Jawa Barat, dia bergerak dipanggil Aang, ada yang dipanggil Aceng, ada dipanggil Ajengan, lari ke Banten disebut dengan Tubagus. Ya tadi, akhirnya banyak di Nusantara ini sebetulnya adalah duriah Rasulullah yang sebetulnya tidak terverifikasi sesungguhnya.
Karena memang Sayyid dan Syarif yang asli itu tidak akan ada yang mengaku. Tidak ada yang akan mengaku tadi semua. Karena selain mereka juga malu, ya, yang kedua mereka juga menyadari harus menjaga marwah nama besar yang dibawanya, bukan sebaliknya dijadikan modal untuk keuntungan hawa nafsunya. Nah, inilah 1886, itulah setelah, dan itu pun dalam sebuah kisah, silakan Bang Haji nanti verifikasi, dalam buku sejarah disebutkan ada seorang Habib, ya, bermaga Alatos. Itulah setelah 1830 itu Belanda kalah, Saudara Pangeran Diponegoro atas inisiasi seorang Habib yang bermarga Alatos itu, kemudian mereka mengundang Pangeran Diponegoro, akhirnya ditangkaplah Pangeran Diponegoro tadi semua. Nah, itulah ditipu Pangeran Diponegoro itu sebetulnya. Makanya kalau kita lihat perjanjian Rumroyen, Meja Bundar, kan, Linggar Jati, sesungguhnya kan banyak tokoh kita yang ditangkap oleh Belanda kan dengan judul perjanjian tadi semua. Demikian Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa alasannya itu? Setelah Abah pelajari, mereka itu adalah menarik orang-orang Yaman, dan dalam bukunya Hub de Jong, Abah melihat bahwa sebetulnya yang disebut dengan apa saat itu adalah Sayyid itu ada 700, Bang Haji. Tapi selebihnya ada 15.000 yang dibawa oleh siapa? Senokorgronyo. Ya, yang asli Habibnya 700. Itu pun Habib yang disebut keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajirnya itu juga palsu, berarti 700 yang mengaku Habib zamannya Senokorgronyo pun sebetulnya udah palsu sebenarnya, kan gitu tadi semua. Mereka datang, maka datanglah ke Indonesia. Disinilah sebetulnya mulai awal bahwa Habib-Habib ini adalah sebetulnya digunakan oleh Belanda adalah untuk menarik kembali minat masyarakat Indonesia, karena ulama-ulama kita sudah nggak percaya. Sementara Sayyid dan Syarif yang waktu bersama Pangeran Diponegoro berperang itu sudah menyebar, menghilang di masyarakat, karena mereka sudah tahu message-nya itu mereka yang menjadikan target dari pembunuhan tadi semua. Ini sebetulnya dari awal, sebetulnya intinya adalah ada satu kelompok yang memang sudah punya tekad dari awal adalah ingin membersihkan daripada duriat-duriat Rasulullah, termasuk dan runtuhnya Turki Ottoman, kan. Disitulah sesungguhnya Turki Ottoman turun, maka disitulah Arab Saudi adalah naik ke atas, dibantu oleh siapa? Inggris, kan. Nah, itulah persoalan yang dimulai. Nah, sementara masyarakat Indonesia dikira mereka yang datang dari Yaman itu sama, satu bahasa Arab, kedua tampangnya mirip kayak Sayyid dan Syarif yang sebelumnya. Maka disinilah mulai persoalan, muncullah tokoh yang mungkin kita sudah kenal dengan Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya ini adalah sesungguhnya digunakan oleh Senokorgronyo adalah tadi untuk mengkelabui masyarakat. Maka kenapa terjadi geger Banten, geger Cilegon? Karena mereka masyarakat kiai-kiai itu 800 orang mati, meninggal saat itu, karena masih percaya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah Sayyid dan Syarif yang dulu berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Maka mereka keluar. Termasuk, maaf, Abah pernah diskusi dengan keluarganya Kiai Nur Ali Bekasi, karena beliau pun adalah termasuk dulu ada geger Bekasi dipimpin oleh Kiai Nur Ali tadi semua. Ternyata mereka pun adalah berkumpul karena percaya dengan Habib Utsman bin Yahya tadi semua. Dan inilah sebetulnya yang harusnya dipahami oleh masyarakat Nusantara. Dan juga kalau Abah selalu memohon kepada Menteri Agama, kepada MUI, kepada PBNU adalah tolong dipahami tentang sejarah ini, karena ini adalah transparan, bukunya ada, buku Hub de Jongnya ada, buku Panderplasnya ada, buku Senokorgronyo ada. Silahkan dicari di perpustakaan nasional dan dijual beli dengan bebas. Tapi yang Abah ingin dari mereka itu sadari siapa tokoh Utsman bin Yahya ini. Ya, karena tokoh Utsman bin Yahya inilah yang menjadikan terjadinya geger Cilegon, geger Banten, sampai Utsman bin Yahya mendapatkan penghargaan patung yang berlambang apa namanya itu, singa dari Ratu Belanda saat itu. Karena itulah beliau diangkat menjadi Mufti Batavia yang pertama. Nah, dan tujuannya kalau kita lihat, yang mengisahkan ini bukan dari orang kita, yang mengisahkan ini orang Belanda sendiri yang bernama Hub de Jong dan Panderplas. Bahwa tujuan daripada mereka itu adalah sebenarnya adalah kembali supaya masyarakat Indonesia percaya kembali dengan Belanda, kemudian ulama-ulama Nusantara percaya lagi dengan Belanda. Maka tapi tanpa disadari oleh mereka, Habib Utsman bin Yahya itu menulis buku adalah Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah, kalau tidak salah bukunya. Sekarang masih dijual bebas. Silakan diaji, itu di halaman 22 sampai 24. Itu ditulis dalam bahasa tulisan Arab, tetapi sebetulnya bahasa Melayu. Bisa dibaca di situ. Di halaman 22 dan sampai 24 itu Habib Utsman menjelaskan tentang sesungguhnya Pangeran Diponegoro itu adalah penjahat.
Bahwa sesungguhnya pejuang-pejuang Nusantara merupakan mereka adalah orang-orang yang berjuang atas nama nafsu setan. Mereka itu gurur. Dan inilah yang akhirnya yang tidak diterima oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di antaranya ada Kiai Hasbalah saat itu adalah yang Habib Utsman bin Yahya meminta kepada Kiai Hasbalah untuk menjadi mufti Batavia di Surabaya, tapi ditolak oleh beliau. Sementara di sisi Habib Utsman bin Yahya menganggap bahwa dia itu legal karena beliau adalah karena saat itu katanya Indonesia belum ada. Yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda. Tapi tetap tidak bisa karena kita ini adalah Nusantara. Maka perjuangan Pangeran Diponegoro, Pangeran Tengku Umar, Teguh Cekditiro, Cut Nyak-Din, Panglima Polim, termasuk juga adalah mereka disebutkan adalah perjuangannya adalah gurur, dituliskan di dalam buku itu, Bang Haji. Sehingga disitulah Belanda seolah-olah punya otoritas untuk menghabisi mereka-mereka itu yang berjuang atas nama Perang Padri, atas nama Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Dan sekarang maaf ya, yang sekarang di Jakarta Habib Ali Kuitang, sekarang kan sudah ada faktanya bahwa beliau di dalam fotonya ada 2 lencana penghargaan dari Belanda. Itu sudah tersebar sekarang. Bahkan sebenarnya sedemikian luar biasa adalah perseteruan persekongkolan Belanda dan mereka itu adalah. Maka sebetulnya Bang Haji tahun 1720 itu pernah diungkapkan oleh Sunan Giri. Sunan Giri pernah menyampaikan, hati-hati ada kong kali kong antara neofeudalisme dengan kolonial Belanda. Ini sudah pernah disampaikan, bahkan dulu saya pernah lihat disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tentang masalah ini. Dan beliau bilang bahwa hati-hati ada neofeudalisme. Nah, sementara kita sudah paham bahwa setelah Belanda itu membawa orang-orang Balwi ini dari Yaman, dan ternyata dari 700 yang bermarga seolah-olah Sayyid, walaupun ini palsu, di plus 15.000 tahun 1920, kemudian naik 30.000 1940, bahkan di sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan, Baalwi ini di Nusantara sudah 50.000. Dan semuanya dalam buku itu mengatakan mereka meminta disayyidkan kepada Senokorgronya tadi semua. Jadi kita bisa dibayangkan kan tadi semua. Bahkan maaf Bang Haji, di buku itu dikisahkan bagaimana antara Senokorgronya sendiri sebetulnya pernah menyatakan menyesal membawa orang Baalwi ini karena mereka itu kasar, mereka itu rentenir. Itu di bukunya Bang Haji. Kalau Bang Haji ada nanti bukunya bisa berikan. Ada di bukunya, di state itu semua. Dan disitulah mereka jadikan alasan kenapa Senokorgronya itu mengundang ada seorang tokoh dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad Sukarti, yang akhirnya Syekh Ahmad Sukarti itu yang mendirikan Al-Irsyad tadi semua. Itu dari segi sejarah tadi semua. Maka sampai hari ini 1928 sebetulnya Robitoh Alawiyah itu berdiri, yang meresmikan, yang mensahkan adalah Gubernur Jenderal Belanda. Bagaimana Robitoh Alawiyah kemudian menjadi nakobah, menjadikan sebuah yang menentukan nasab dzurriyyat Nabi, sementara Robitoh Alawiyah itu didirikan tahun 1928 oleh Belanda, disahkan oleh Belanda, ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda. Nah, inilah yang barangkali Bang Haji secara sejarah yang harusnya adalah bangsa Nusantara adalah memahami tentang ini semua. Dan kalau seandainya mereka sekarang yang selalu mengagulkan tanpa kami Habib tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Tapi kalau kita lihat di makam-makam pahlawan di Kalibata lah, mau di Jawa Tengah lah, di makam pahlawan di Surabaya, nggak ada satupun mungkin Al-Idrus, Al-Haddad, Al-apa, nggak ada Bang Haji. Jadi semua. Iya, nggak ada. Kalau memang mereka pejuang harusnya di Kalibata ada Al-Haddad, Al-Idrus, atau apapun siapapun namanya. Dan sekarang kalau menurut Abah bukan hanya mereka satu nasab saja yang dirusak oleh mereka, apalagi membawa nama junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kebetulan Abah ini ada teman Bang Haji, dia itu seorang pendeta, ya. Dan dia mengatakan adalah bahwa pernah menghina saya, ya, seorang pendeta itu, walaupun bercanda teman itu. Saya nggak aneh katanya dengan orang Islam, gitu. Lihat saja katanya turunannya itu. Saya nggak percaya dengan Muhammad, kata dia, karena saya melihat bagaimana tuh lihat mereka-mereka yang mengaku katanya dzurriyyat itu tadi semua. Itu kan sudah menyedihkan kepada kita, menyakitkan kepada kita. Klan Baalwi memang selama ini sangat meresahkan tentunya di akar rumput karena mereka selalu melakukan pendawiran. Pendawiran itu meminta sesuatu, harta atau benda kepada seseorang yang dilakukan oleh klan Baalwi. Dawir namanya, dengan berbagai modus. Ada yang modusnya
majnub, ada yang modusnya memperoleh syafaat, tapi ternyata itu semuanya adalah bohong ya. Setelah ketahuan mereka bukan cucu Nabi, mantan cucu Nabi, alhamdulillah banyak kibin-kibin yang sadar ternyata itu adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah kejahatan, karena memaksakan dengan meminta dengan mengatasnamakan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu termasuk menodai agama tentunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.